berada di tengah-tengah kita ini. Saya berbicara tentang Ramadan sebagai sumber mutiara ilmu yang harus ditegakkan. Sengaja saya tidak banyak bicara dengan Ramadan karena insya Allah antum para mubalik alumni tentu saja dan saya memastikan lebih luas bicara tentang hikmah dan fadail Ramadan. Tapi saya hanya ingin menyampaikan mutiara ilmu yang harus diamalkan sebagai alumni Gontor, apalagi sebagai mubalik alumni Gontor. Pertama, anak-anakku sekalian, sekarang yang sedang perlu kita tegakkan adalah syiar-syiar yang menarik, yang indah, dan tampaknya mengundang takjub kita, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kemudian syiar yang baru lagi, bergurulah pada sejarah. Kata-kata ini menarik dan tampaknya kata-kata hikmah. Saya tidak tahu ini dari mana membuat ungkapan yang menarik khususnya bagi orang-orang ilmuwan. Bagi kita santri, bagi mubalik alumni Gontor, saya kira tingkatannya bukan hanya mengamalkan, menaati, atau ikut berteriak-teriak, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Juga tidak hanya sekedar bergurulah dari sejarah. Dengarkan baik-baik. Kata-kata ini sering dicetuskan oleh para tokoh-tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pada ulama-ulama, kuyaha-kuyaha. Tetapi untuk forum mubalik alumni Gontor perlu syiar yang lebih membangun, lebih membina, lebih tinggi, dan lebih bermakna. Karena kamu adalah mubaliknya santri. Bukan hanya jangan sekali-kali melupakan sejarah, bukan hanya berguru dari sejarah, tetapi catat baik-baik. Amanat nasihat kami,
Cerdaslah menyikapi sejarah. Karena kita berkewajiban menciptakan dan membangun sejarah. Jadi, yang betul adalah pandai-pandailah menyikapi sejarah manusia dan kemanusiaan, karena kita berkewajiban untuk membangun, menciptakan sejarah manusia dan kemanusiaan sehingga menuju kesempurnaan. Jadi bukan hanya jangan melupakan sejarah, bukan hanya berguru pada sejarah. Kalau sejarahnya rusak, pandai-pandailah menyikapi sejarah yang rusak itu dengan membangun sejarah yang baik. Jangan berguru pada sejarah. Kalau sejarahnya rusak, jangan dijadikan guru. Pandai-pandailah menyikapi sejarah, karena kita berkewajiban untuk menciptakan sejarah, membangun sejarah, sejarah manusia dan kemanusiaan. Dengan apa? Dengan 8 penjuru tauhid. Bismillah, billah, minallah, fillah, ma'allah, ilallah, lillah, alallah. 8 penjuru tauhid ini menjadi jalan kita, pilar-pilar kita, menjadi tembok-tembok benteng-benteng kita untuk membina manusia. Saya hitung menurut informasi negara kita ini 270 juta. Dari Sabang sampai Merauke. Menurut perhitungan sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Saya berbicara karena forum Mubalik Alumni Gontor ini bukan hanya Indonesia, maka wawasan kita adalah minasyarqi ilal gharbi, min masyariqil ardi ila magharibiha. Jadi, saya berbicara ini bukan untuk forum Mubalik Alumni Gontor di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Anak-anakku sekalian, maka saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya penting sekali dan saya anggap sebagai jariah, sebagai tinggalan saya kepada antum semuanya. Saking cinta kami kepada antum semua, santri dan santriah, cinta kami kepada pendidikan dan perjuangan. Saya tahu anak-anak sekalian sering ada kata-kata ya hanu. Dengarkan baik-baik. Jangan hanya bermodal yahanu. Atau takalluf, tasono, tamaluk. Meskipun mungkin sementara menghasilkan tazalluf. Takalluf itu artinya memaksa-maksa diri. Tasono artinya berbuat neko-neko, membuat-buat sesuatu yang aneh-aneh. Tamaluk artinya mencari muka. Ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang oportunis, yang mempunyai ambisi keduniaan. Saya ulangi, takalluf, tasono, tamaluk, menuju atau tazalluf, mendekatkan diri kepada keduniaan.
ambisi keduniaan. Maka sebagai bapakmu saya ingatkan, nak, perluaslah. Jadi jangan cukup ya hanu saja. Perluaslah modal, kualitas, kuat keimanan, keilmuan, berasas khasyatullah, beridentitas sibghatullah. Sering ada kata-kata identitas ini disebut-sebut terus. Identitas kita adalah sibghatullah. Maka sekarang ini maaf saja, mudah-mudahan saya tidak termasuk dan kita tidak termasuk. Zaman ini banyak orang yang sukanya berbicara, mengajar, menggurui orang, memerintah. Sukanya didengar, dituruti, ditaati, ditaajubi. Tapi kurang tampak ada hasilnya yang nyata. Ini penyakit ambisi untuk berbicara, ambisi tidak mau dengar, atau ambisi untuk minta didengarkan. Ini penyakit. Apalagi tadi saya katakan, gara-gara takaluf, maksa diri, tamaluk, cari muka, dengan segala macamnya. La haula wala quwwata illa billah. Apa sebab orang-orang itu menjadi pengen berbicara, ambisi untuk berbicara, ambisi untuk minta dan memaksa didengar? Karena mereka itu adalah salah fokusnya di dalam hidup. From mubalik alumni Gontor, jangan sampai demikian. Ya. Jangan sampai melupakan apa yang seharusnya tidak dilupakan. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang seharusnya tidak ditinggalkan. Jangan sampai membuang yang seharusnya tidak harus dibuang, yang tidak boleh dibuang, yaitu sibghatullah, yaitu identitas. Camkan dalam bahasa Pandang itu am'inin nadhar. Hakik dalam dirimu, nak, dalam dirimu hakik. Saya kasih ayat-ayat yang kamu sudah hafal saja. Dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Dan yang penting lagi, satu saja. Wa rabbaka fakabbir. Ini saja dulu. Tanamkan dalam dirimu. Karena selain Allah tidak usah dikabir-kabirkan. Wa rabbaka fakabbir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Anak-anakku sekalian, yahanu itu perlu, tetapi perlu kualitas. Dan yang penting adalah mempunyai piranti, mempunyai perangkat-perangkat yang menguatkan itu. Kalau tidak, ya tidak akan. Apa yang kamu sampaikan, kamu dakwakan, tidak akan masuk. Tidak akan menarik. Hanya karena yahanu saja. Ya Allah. Isinya
dibarengi dengan kekhusyuan, amalan-amalan pribadi. Al-akhlaqul karimah, budi pekerti, kelakuan-kelakuan yang mulia, komunikasi yang indah. Lintalahum qaulan layyinan. Dan banyak lagi. Lintalahum. Sehingga yang kita ceramai, yang kita ajari, yang kita didik bisa masuk karena kita barengi dengan amalan-amalan ibadiyah. Al-ibadi. Penghambaan diri kepada Allah. Ibadiyah wa ubudiyah wa ta'abudiyah. Insya Allah berhasil. Apa sebab? Apa sebab? Karena ad-din tidak boleh dipecah-pecah. Tidak boleh dipecah-pecah. Iman, Islam, ihsan. Tidak boleh dipecah-pecah. Orang yang beriman tidak sholat, tidak kafir. Tapi orang ngaku beriman mengatakan sholat tidak wajib, kafir. No question. No discussion. No compulsion. No other option. Orang ngaku muslim tidak menerima Al-Quran, kafir. Orang muslim tidak membaca Al-Quran, tidak kafir. Tetapi orang muslim mengingkari satu ayat Al-Quran, kafir. No question, no discussion, no compulsion, no other option. La yubaddalul qawlu ladayya. Maka tegaskanlah dirimu. Ad-din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Saya mencari-cari mana dalil bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Saya cari dalilnya enggak ketemu. Dalil yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin itu enggak ketemu. Yang ada Islam itu din. Rahmatan lil alamin itu manusia. Kitab itu rahmah wa syifa wa nur wa hidayah. Tetapi yang namanya ad-din ya din. Islam, iman, ihsan. Maka inilah Islam adalah sebagai tatanan, penataan yang harus kami sampaikan kepada umat. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Anak-anakku sekalian, saya akan berbicara ini berapa menit saya tidak tahu. Tolong kalau kepanjangan supaya suruh berhenti. Karena saya takut kebablasan, keenakan ngomong saking orang kalau bercinta itu ngomong terus saja tidak habis-habis sampai berjam-jam nggak terasa. Anak-anakku sekalian, sebagai mubalik ini menyikapi hal-hal di bawah ini. Meskipun bulan Ramadan, saya tidak bicara Ramadan. Karena mau balik itu Ramadan ataupun tidak Ramadan, tetap harus pakai mutiara ilmu juga. Jadi yang saya sampaikan ini, apalagi Ramadan. Kamu, antum, sebagai membalik, menghadapi keadaan sekarang, astagfirullahaladzim, bencana alam. Bencana alam itu enteng. Kamu menangisi karena bencana alam. Nangis karena bencana alam. Boleh. Terserah. Supaya tahu. Bencana alam itu enteng. Yang lebih berat adalah bencana akhlak. Karena kadang-kadang bencana alam itu juga karena bencana akhlak.
Bencana akhlak ini tidak ringan, tapi tidak berat. Ada yang lebih berat lagi. Yang membuat datangnya bencana akhlak adalah bencana ketidakpastian, ketidakmenentuan. Suasana tidak pasti ini yang bikin siksa kita semua. Yang baik tidak punya tempat yang tepat, yang jelek punya tempat yang tidak tepat, bla bla bla, tidak ada kepastian sehingga seakan-akan 5 kali 5 tidak dipercaya lagi kalau 25 karena dunia sudah dunia the era of kibulization. Ini dalam bahasa Inggris. Saya datang dari Jakarta mendapat mufradat baru nama the era of kibulization. Cari di kamus, insya Allah tidak ada. Sehingga usikum wa iyaya sampai tabayun ulama susah dipercaya. Illa marhamar rabbi. Karena ulama-ulama banyak yang sudah bisa dibeli. Illa marhamar rabbi. Dengarkan baik-baik. Ini internal. Sampai tabayun. Kurang apa tabayun? Tabayun ulama-ulama sekarang susah dipercaya. Karena ulama-ulama sekarang banyak yang sudah bisa dibeli. Illa marhamar rabbi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malaikat hari ini males, enggan untuk turun ke bumi karena tidak ada Rabbunallah. Karena tidak ada istaqamu. Malaikat tidak mungkin tatanazal. Karena tidak ada Rabb baka fakabbir. Usikum wa iyaya. Ulama-ulama harus tetap rabbaka fakabir sampai bagaimanapun juga. Astagfirullahaladzim. Kalau ulamanya seperti begitu, kalau kiai seperti begitu, kalau santri seperti begitu, kalau mubalik alumni seperti begitu, dunia sudah amblek. Tidak ada yang diharapkan lagi. Untung kalau kita mau tetap pada istiqamah kita. Subhanallah. Terdiri dari yang terjadi sekarang ini. Orang congkakkan harta, tahta, wanita, senjata, berita, dusta. Sombang dengan dustanya, dengan senjatanya, dengan hartanya, dengan watinata, bla 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 bla. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhradah. Yahsabu anna malahu akhradah. Astagfirullahaladzim. Bergaya, bangga dengan rumahnya, kendaraannya, motor gedenya, mempunyai tamannya, mempunyai kolam renangnya, bergaya dengan pakaiannya, dengan ya la haula wala quwwata illa billah, dengan hiasan-hiasannya. Omong kosong, itu omong kosong. Ingin orang takjub pada dia, padahal orang tidak takjub karena dia adalah manusia ambisius, manusia murahan. Astagfirullahaladzim. Sebagai alumni Gontor, mubalik alumni Gontor, jangan mudah-mudah terseret kepada kebatilan, sekecil apapun. Jangan ikut bergabung dengan golongan sekecil apapun yang tidak sesuai dengan ide dan nilai-nilai yang telah kita tanamkan kepada antum semua. Saya ulangi, jangan terseret bergabung kepada apa saja yang tidak sesuai dengan ide, nilai-nilai yang telah kita wasiatkan, kita tanamkan kepada antum semuanya. Seperti yang diwasiatkan, diajarkan oleh para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. La haula wala quwwata illa billah. Kurikulum, prodi setan sekarang di mana-mana. Jadi ada Universitas Dajjal Internasional.
Universitas Dajjal Internasional ini mempunyai kurikulum, prodi untuk menyesatkan orang. Jadi penyesatan. Jangan terseret, jangan terseret karena sekarang sedang ramai-ramainya istidraj. Nastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Sekarang orang ramai-ramai untuk menang. Bagaimana kita? Wahai mubalik alumni Gontor. Yang penting adalah menegakkan kebenaran, bukan memenangkan, bukan memaksakan kemenangan. Menang dengan kebatilan tetap menjadi beban. Sementara dengan kebenaran, meskipun kalah, tetap mempunyai harga diri. Usikum wa iyaya. Saya punggel dulu ya. Saya sekat dulu bicara ini. Yang penting jati diri. Jati diri, bina diri, harga diri, tahu diri. Kalau sudah tahu diri, jaga diri, tahan diri. Kebalikannya, tidak punya harga diri, tidak punya jati diri, tidak punya identitas, meninggalkan identitas, meninggalkan subhatullah. Subhatullah itu jati diri. Meninggalkan jati diri, tidak membina diri, tidak tahu diri. Tidak tahu diri, unjuk diri, jual diri. Tidak laku, gantung diri, bunuh diri. Apa yang tinggal? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka zaman ini, supaya tahu, zaman ini tidak usah jauh-jauh, tidak usah kembali ke sana kemarin, tidak usah ke tata, tidak usah ke luar rumah. Sehari ini sudah kita membaca Firaun modern, Korun modern, Dikianus modern, Namrud modern, siapa lagi? Bal'am modern, Abu Jahal modern, Abu Lahab modern, ada Zulaikha modern, ada Balqis modern. Ayo, astagfirullah, ada Dajjal modern. Tidak usah cari keluar pondok. Tidak usah mencari keluar rumah. Di kanan kirimu itu semuanya banyak korun modern. Dajjal modern. Maka sebagai mubalik alumni Gontor, tetaplah pada Rabbunallah tsumastaqamu, dan supaya tetap pada ide, jiwa, dan nilai-nilai pondok. Sehingga insya Allah kita akan tetap bersatu dengan panca jiwa, ukhuwah Islamiyah, dan kita tidak musah untuk dibeli oleh siapa-siapa. Gontor tidak bisa dibeli. Keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor tidak bisa dibeli oleh uang. Yang bisa dibeli dengan uang itu murah. Saya cukupkan ini dulu ya. Kalau nanti ada susulan-susulan akan saya susulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayahanda kita Kiai Al-Hajj Hasan Abdullah Sahal atas seluruh mutiara ilmunya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, jika beliau berkenan menjawab, alhamdulillah. Jadi ada beberapa pertanyaan, Yai. Ya. Yang pertama adalah bagaimana cara menanamkan hikmah Ramadan dalam berdakwah di negara minoritas. Ini kita tahu FMA ini juga ada di negara-negara luar, termasuk di Korea, di Taiwan, juga di Jepang juga. Dan ini sangat minoritas Islam di sana. Bagaimana cara berdakwah di negara minoritas? Ini yang pertama. Minoritas. Yang kedua, negara minoritas. Ya. Untuk yang kedua, andai manusia ini jauh dari jati dirinya, kemudian belum menemukan jati dirinya,
bagaimana cara menemukan dan mengembalikan jati dirinya. Ini dua pertanyaan ini. Ya, kemudian nanti kita cukupkan, Yai. Kemudian insya Allah bisa ditutup dengan doa. Fadhal.